Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Demi mendapat imbalan Rp18.000 atau sekitar 59 juta rupiah, seorang TKI asal Sulsel nekat selundupkan 33 kg sabu-sabu dari Malaysia. Sejumlah alat peraga kampanye yang masih terpasang di hari tenang dicopot paksa oleh petugas gabungan di Balikpapan. Sebagian pekerja ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara hanya diberi surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Wanita yang digelandang polisi di Nunukan ini adalah Humraini alias Ani, penyelundup sabu-sabu asal Malaysia. Dari tangannya disita barang bukti 33 kg sabu-sabu. Kepada polisi, Ani mengaku nekat membawa sabu-sabu yang akan diantar ke Goa, Sulawesi Selatan. Itu karena tergiur imbalan Rp18.000 atau sekitar 59 juta rupiah. Kapolres AKBP Taufik Nurmandia menyatakan informasi penyelundupan ini diterima pada 5 Februari 2024. Rombongan TKI ini akhirnya masuk melalui jalan tikus di sekitar Pelabuhan Tunon, Taka pada 9 Februari 2024. Akan tetapi dari pemeriksaan tersebut polisi gagal menemukan barang bukti. Namun sehari kemudian barang haram tersebut masuk dan pelaku tidak bisa berkutik. Tanggal 10 Februari. Setelah tanggal 9 diketahui bahwa masuklah orang yang dicurigai tersebut bersama orang-orang lain sebanyak 16 orang yang orang-orang dari Malaysia pulang ke Indonesia melalui jalur tikus lewat Sebatik. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang tidak mereka bawa. Nah, kemudian ternyata barang tersebut satu hari kemudian berselang, tanggal 10-nya baru barang-barang mereka masuk. Ibu ini sadarnya sabu ya? Iya. Nah. Terus upahnya berapa dikasih kita? Dijanjikan? Masa itu Rp18.000. Masa Rp18.000 Iya. Itu sampai di tujuannya ya? Karena dia bilang ini barang cuma sedikit. Oke. Tapi itu nanti tunggu ibu sampai di sana baru dikasih ya, Bu? Tunggu 2 minggu. Tunggu 2 minggu? Yang sudah diterima berapa, Bu? Ongkos jalan. 6.000 tadi itu. Apapun dalih dan keterangannya, tenaga kerja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam hukuman seumur hidup. Polisi juga masih harus bekerja keras untuk mengungkap pemasok narkoba tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Evakuasi terhadap Akbar, bocah berusia 10 tahun ini dilakukan regu pencarian dan pertolongan unit siaga SAR Samarinda Senin pagi. Korban ditemukan setelah 3 hari dilakukan pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Dodi Setiawan menyatakan korban ditemukan mengapung di permukaan sungai berjarak 100 meter dari lokasi tenggelam. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, tanggal 12 Februari 2024 pukul 6.25 waktu Indonesia Tengah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di lokasi kejadian. Jadi lokasi penemuan korban kurang lebih 100 meter dari lokasi terakhir korban terlihat atau last known position ke arah barat daya. Korban diketemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Warga menyebut peristiwa ini bermula saat korban mengajak beberapa temannya berenang. Korban yang saat itu ingin menunjukkan kemampuannya tidak lagi muncul ke permukaan setelah mencoba menyelam kedua kalinya. Yang korban tadi ngajakin teman-temannya, oh mandi di sini kita ya. Nah, habis diajakin mandi itu teman-temannya tuh nanya, kamu pintar nggak berenang airnya dalam? Terus bilang dia, oh aku nih jagaunya. Nah, turunlah dia orang 4, yang satu tuh cewek, nggak turun, cuma video-video foto-foto aja di atas. Habis itu temannya yang satu lagi, yang si korban tadi, tenggelamkan badan semua, baru nongol lagi kepalanya. Kayak main-main gitu ya Bu ya? Ya, aku timbul lagi. Nah setelah itu dia tenggelam lagi, habis itu nggak ada lagi. Nggak timbul lagi? Sebelumnya, pencarian dilakukan dengan menyisir permukaan Sungai Mahakam. Pencarian tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Regu Posar Samarinda, relawan, tentara, polisi, dan warga. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Senin siang berdemonstrasi di depan gedung KPU Kaltim di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Melengkapi aksinya tersebut, kelompok ini membentangkan spanduk bertuliskan tumpukan janji politisi serta miniatur peta Indonesia yang diberi dinamit. Pedemo menyatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk kecemasannya. Mereka khawatir pemilu kali ini hanya dipenuhi janji palsu dan itu dinilai sebagai tumpukan hutang. Mereka juga meminta penyelenggara pemilu lebih aktif menjalankan tugasnya sehingga pemilu jujur dan adil bisa terlaksana. Kita adalah program-program pemerintah yang kontroversi, menghukum bapak-bapak polisi yang di sini serta Komisi Pemilihan Umum. Jadi aksi hari ini adalah sebagai bentuk notifikasi kita bahwa sebenarnya setiap pemilu selalu disampaikan berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, berbicara tentang penumpasan hak asasi manusia. Namun kita melihat tidak adanya upaya yang serius, bahkan terkesan bercanda dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan, perlindungan hidup, pemenuhan hak asasi manusia. Dan kita melihat janji-janji tersebut seharusnya harus ada kesadaran untuk bagaimana memenuhinya, sehingga tidak menjadi krisis hutang. Kita melihatnya ini akan menjadi hutang, tumpukan hutang dari para oligarki atau para peserta pemilu yang selalu memberikan narasi-narasi bahwa ketika mereka terpilih akan seperti ini, ketika mereka terpilih akan kesejahteraan akan ada. Saya sampaikan dalam orasi ini, saya ucapkan terima kasih kawan-kawan sekalian. Meski pedemonya tidak banyak, namun sejumlah polisi disiagakan. Hingga aksi tersebut bubar, suasananya tetap aman dan lancar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.